Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Fauzi dari Fakultas Desain Komunikasi Visual dengan NIM 42318110027. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Dan judul yang saya akan angkat adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan anggota dari kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Biasanya bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka, karena jika tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul, maka remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lain. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Pembahasan. Pemaparan bahasa gaul yang merupakan hasil modifikasi bahasa Indonesia. Akronim. Berikut beberapa akronim yang digunakan dalam bahasa pergaulan. Gercep yang artinya gerakan cepat. Baper yang artinya bawa perasaan. GR yang artinya gede rasa atau terlalu percaya diri. PHP artinya pemberi harapan palsu. EGP, emang gue pikirin atau tidak peduli. Kosakata baru. Berikut beberapa kosakata baru yang digunakan dalam bahasa pergaulan. Alay, norak atau berlebihan. Bapuk, rusak atau jelek. Gokil, gila atau sedang terkejut. Santuy, santai. Sabi yang artinya bisa. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul adalah pertama, eksistensi keberadaan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul.
Adanya arus perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini, dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena para generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka, remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal. Kesimpulan, masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Saran: berdasarkan hasil penulisan makalah ini, diharapkan masyarakat khususnya para remaja untuk menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia, dengan melestarikan serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam melakukan komunikasi sehari-hari baik formal maupun non-formal. Berikut daftar pustaka sebagai referensi penulisan makalah ini. Terima kasih dari saya, Ahmad Zulfikar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.